Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya sahabat SM. Nah, sekarang saya sedang di markasnya Kang Hasan. Dan kali ini saya akan berbincang dengan Kang Hasan, yang mana Kang Hasan ini adalah salah satu kaligrafer dari Cirebon yang sudah menjuarai tingkat Jawa Barat. Ini sangat luar biasa. Berhubung sekarang kita lagi bersama Kang Hasan, dan ya, kita ini baru tahu juga markas dari sang jawara Jawa Barat ini ya. Pengalaman Kang Hasan ini bisa mulai terjun ke dunia kaligrafi itu bagaimana, Kang Hasan? Jadi sebetulnya awal mulanya saya terjun di dunia kaligrafi itu berawal dari bakat saya itu suka menggambar. Nah, dari situ mungkin karena bakat, mungkinnya anak senang lah, bukan bakat sih, anak senang menggambar. Kemudian saya masuk pesantren, saya mendalami kaligrafi, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya sampai detik ini pun saya masih terus belajar ya, dengan guru-guru saya banyak di Cirebon, ada Ustaz Faraid, Acong, terus di Indramayu juga ada Ustaz Hashim, di Kudus ada Asiri, dan banyak guru-guru saya. Mendapatkan juara 2 di Jawa Iya. Barat itu perjuangannya udah berapa tahun nih, Kang? Bertahun-tahun lah sebetulnya. Ya, sebetulnya kita untuk mendapatkan juara itu kan itu adalah sebuah motivasi ya, agar kita ini bisa menjadi yang terbaik gitu. Nah ya, ini Kang Sony sudah bertahun-tahun mungkin, dan ini perlu teman-teman ketahui ya, saya dan Kang Sony ini backgroundnya ini bukan dari pesantren kaligrafi. Jadi kami murni kita langsung silaturahim kepada guru-guru kita, khususnya yang ada di Cirebon, yang khususnya Wilayah yang di 3 Jawa Barat. wilayah 3 Jawa Barat. Kita seperti mengembara lah, mencari ilmu itu. Ya, Sony ya. Kesaktian. Ya, Kang Hasan nih baru berkeluarga tapi makin menaik gitu prestasinya. Itu kuncinya sebenarnya apa ya, Mas? Kuncinya nih harus apa ini nih bisa seperti itu? Ini Mas, ini sebetulnya kuncinya itu yang pertama adalah tekad kita yang bulat. Harus betul-betul tekad kita itu harus betul-betul matang itu dari awal. Ya mungkin ya karena sekarang juga ya saya sudah disibukkan dengan ini dengan sudah berkeluarga. Jadi kita harus memanage waktu itu sebaik mungkin. Jadi kita tidak mungkin belajar seperti dulu sebelum kita menikah. Kita bisa belajar pagi, siang, sore, malam, ya kan? Karena kita sampai ini kan ya, dulu sampai main ke Sukorit, kita nginap, kita koresian, kita main ke Indramayu, ke rumahnya Haji Acong, kita nginap di sana, kita koresian belajar. Kalau sekarang kita nggak mungkin lah. Nah, maka dari itu kita harus mensiasati, kita kualitas kita harus tetap diasah, dan kita juga harus punya manajemen waktu. Nah, kalau saya pribadi, saya harus memanage waktu saya itu, walaupun waktunya itu tidak banyak, akan tetapi itu efektif. Contoh lah, sehari minimal kita itu bisa mutola'ah itu minimal 2 jam itu, ini langsung nih sudah cukup. 2 jam sampai 3 jam itu cukup menurut saya. Yang penting fokus. Terus tiap hari misalnya kita hanya sempat malam hari, oke, malam hari kita latihan misalnya dari jam 9 sampai jam 11 nih. Itu misal kita hanya punya waktu 2 jam 3 jam itu cukup, asalkan kita fokus gitu. Atau misalnya kita tidak sempat untuk menggores, kita bisa misalnya misal kita sedang mengajar di sekolah kan, kebetulan beliau juga ada di pesantren, bisa kita melihat karya-karya master gitu, atau misalnya bentuk nun dari Hasim seperti apa, dari Hasim seperti apa, itu bisa ya.
sekarang Kang Sony sudah mudah sekali kita belajar tuh. Bisa melalui HP, bisa melalui YouTube, kita Banyak bisa ya, jadi dan jangan lupa walaupun kita belajar itu banyak melalui media, tapi kita harus langsung juga kita belajar secara talaki, kita langsung ke guru kita kan ya, sebagai inilah sebagai untuk berkah ya, maksudnya iya, cari detailnya itu. cari detail itu ada di guru. Nah, Ada di sekarang guru tuh itu. banyak nih sahabat-sahabat SM itu yang bertanya sama saya itu, Kang sebenarnya kalau pengen jadi sang juara itu ketika bertarung itu persiapannya apa aja nih? Oh, Kebetulan saya ngobrol sama Kang Hasan ini di Jepang, karena Kang Hasan di wilayahnya kaligrafi cabang naskah gitu ya. iya naskah. Naskah sendiri itu seperti apa itu mungkin dari sahabat SM ini ada yang belum tahu nih kaligrafi naskah itu. Gini ya teman-teman, jadi seperti hanya kita perang Sony, seperti hanya kita perang sebelum kita bertarung di peperangan yang sangat dahsyat gitu, kita juga harus punya bekal mungkin ya. Nah, bekalnya apa? Satu, kita bekalnya ilmu. Nah, ilmu itu kita dapatkan dengan banyaknya latihan kita, itu maksudnya. Satu, latihan. Yang kedua, ini itu kita juga harus persiapan ini ya, alat mungkin ya, alat-alatnya. Kalau yang Coba kasih tahu aja barangkali. ini teman-teman, alat-alat yang saya pakai ini untuk yang ini ya, naskah ya. Yang naskah, kalau saya naskah ini ada tinta, ada ini ada kalam. Ini banyak deh. Dari besar, ukuran besar, kecil. Nah, itu alat-alatnya. Jadi alat-alat juga kita harus mendukung langsung. Kemudian yang ketiga itu persiapan kita ini langsung tryout. Pesan tryout. Berarti harus ada tryout gitu. Harus tryout. Harus itu. Paling tidak 10 kali langsung nih. 10 kali. 10 kali. Masya Allah, luar 10 biasa. kali. Nih, dari gini teman-teman. Saya itu susah nih. MTQ 5 bulan lagi ya, satu langsung nih. Nah, Jadi 3 bulan kita khusus untuk mutola'ah huruf. 3 bulan untuk mutola'ah huruf. Kemudian 2 bulan ini kita khusus tryout. Jadi pokoknya huruf kita sudah tidak memikirkan lagi nun faris itu gimana, kemudian wawu sulis itu gimana. Itu harus di luar kepala. Kita fokus di tryout. Tryout kita harus beberapa kali, 10 kali bahkan 15 kali. Nah, karena dari tryout itu kita bisa mengukur kemampuan kita itu buat manajemen. sejauh mana, iya, sejauh mana. Kemudian untuk koreksi huruf itu dilihat dari hasil ada kita. Jadi untuk kita mutola'ah latihan ba, latihan si itu udah jauh, udah 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau mendekati lomba kita harus fokus tryout. Berarti kalau mau lomba itu persiapannya minimal 5 bulan ya? 5 bulan atau berapa bulan ya? Nah, Ya, biar bisa juara tuh. ya sebetulnya ya ini juga sebetulnya untuk teman-teman juga kita mau juara itu ya tidak semena-mena langsung juara gitu langsung. Proses dulu yang penting mah menikmati prosesnya, kemudian jam terbang juga ya, pokoknya kita lomba yang penting kita ikut dulu ya. Bagi yang pemula jangan takut untuk kalah, pokoknya menang atau kalah itu yang penting kita ikut. Berarti harus mencoba terus gitu ya kan? Coba terus dari Ada peluang lomba situ kita masuk, ya, coba masuk ya, gitu kita ya. Jam terbang gitu ya. ya untuk jam terbang, karena pengaruhnya juga maksudnya jam terbang itu mempengaruhi mental kita juga. Mental kita nih maksudnya ketika lomba kemudian lawannya udah pro, wah kita kalau mentalnya enggak kuat kita langsung down langsung Langsung lemes. ya mas. Ini pun saya ketika saya berbincang dengan kawan saya yang udah juara nasional, dia pun yang sudah lama lomba ya maksudnya ketika dia
baru memulai lomba lagi misalnya menghadapi lawan yang mungkin sudah sering ia temui, ketika lomba pun ada tuh mental apa seperti Gengsi. atau enggak seperti Apa? nervous, Oh, grogi, pasti gitu ya. ada. Masih ada. Itu yang sudah Pro ya. pro juga ada, itu ada, maksudnya ada mental seperti itu gitu. Maka sebetulnya mental ini juga penting ya, mental. Berarti membangun mental. Membangun mental itu terbangun dari banyaknya center market juga. Nah, kurang lebihnya begitu ya sahabat SM untuk kita yang mau bergelut di dunia perkaligrafian dan yang mau bisa juara, kurang lebihnya ya seperti yang Kang Hasan sampaikan, Iya. yaitu yang pertama bagi yang sudah berkeluarga itu yang pertama tekadnya itu harus lebih dibulatkan lagi. Ya, tekad yang bulat. Ya, Kang Hasan Ya. seperti itu. Kemudian yang poin kedua yaitu ketika kita sudah berkeluarga itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu Jadi penting. kita itu harus manajemen waktu. Jadi jangan waktu yang manajemen kita. Iya. Gitu ya Kang Hasan. Ya, kita yang harus mengatur Manajemen. waktunya. Nah, Ya. nah, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang buat yang sudah menikah gitu Iya, ya, yang menikah. sudah berkeluarga. Iya, betul lah. Mana bertanya sama saya itu gimana sih biar saya juara, naturoknya ini lah repot lah gini ya itu. Saya permana seperti itu sebenarnya itu ketika kita sudah bulat tekadnya maka manajemen waktu itu poin yang kedua itu sangat penting juga. Ya, ya. Nah, poinnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, Yang ketiga tadi itu berarti untuk menjadi sang juara persiapan yang harus disiapkan pertama harus siapkan yang pertama dulu itu alat-alatnya dulu. Alatnya, Jadi oh ya, alat. harus mendukung dulu Kang Hasan Ya, alatnya. alatnya. Berarti Ya. alatnya dulu. Setelah alatnya kemudian kita harus mempersiapkan yang namanya apa sih namanya waktunya, waktu Jadi, buat tryout, buat latihan minimal 5 bulan. ya 5 5 bulan bulan, lah, 3 bulan buat persiapan huruf ya, pematahan huruf ya, ya, Kang Hasan tadi mungkin ya. itu ya untuk yang Naskah ini ya. naskah ya. Naskah Kalau ini yang misalkan, pematahan huruf kalau yang naskah kan mungkin dari Harus. waktu 3 bulan atau 4 bulan lah. 4 bulan. Itu untuk mematangkan Pematahan huruf ya. desain ya. Ya, kalau nanti desain. yang musab ya, warna mungkin ya. Iya, Atau ini. kalau untuk musab ya nanti ada lagi. Yo, oh, ada Kalau lagi. sekarang Oh. kita bagi Kalau yang saya itu biasanya untuk pendalaman iya. ini huruf ya, pendalam Hurufnya huruf. dulu, kemudian nanti kita ada tryout gitu. Tryout ya. itu di- Tryoutnya minimal kurang lebih 10. 10 kali 10 kali. sahabat SM luar Jadi- biasa. Jadi kalau kita mau jadi juara enggak harus latihan itu cuma 1 kali itu nggak bakal jadi juara Nah, kayak gitu. Kalau ya. pengen jadi juara ya harus 10 kali ya. Ya, Mas. tingkat kabupaten pun Tingkat kabupaten 10 kali kamu nih. itu tingkat provinsi segitu ya Iya. Kang Hasan. Iya. Masya Allah. Bahkan kata Pak Robert itu, saya pernah pada saat ada pembinaan itu tingkat provinsi paling tidak 20 kali. 20 kali. 20 kali. Berarti 1 minggu itu kita harus dapat berapa kali langsung nih? 4 ya? 4 kali. 4 ya? 4 kali 1 minggu. Berarti Nah, ya. 4 hari kita harus tryout itu sangat luar biasa. Ya. Tapi bagi yang sudah berkeluarga itu mungkin berat banget tuh. Berat nih, berat. Ya, berat lah. Oke, lebih Mungkin baiknya itu kan dari tantangannya mungkin. Ya. ya, kurang lebihnya seperti itu ya Kang Hasan. Ya, sahabat SM. Nah, untuk pertemuan saya sama Kang Hasan ini kita nanti dilanjut dengan kita melihat hasil dari goresannya Kang Hasan ini sangat luar biasa gitu ya, goresannya Jawa Barat ya. Nah, setelah kita sudah berbincang tentang awal mulai suka belajar kaligrafi sampai bisa menjadi juara Jawa Barat ya, itu sudah dijelaskan semua. Ya. Nah, cara tempur kemudian mau jadi juara persiapannya, Iya, persiapannya. tryout itu yang penting ya. Yang penting tryout selesai kita oke. Iya. Kurang lebihnya seperti itu nih sahabat Iya. SM. Nah, Iya. baik nanti kita lanjut ke bagaimana kita ngintip sedikit aja ya, sedikit goresannya Kang Hasan nih. Iya. Sangat luar biasa.
وانا معاك بحس انك مكملني، ونفسي تبقى كده في حضني. صعبة الحياة لو مش وياك، وانا معاك بيفضل قلبي يناديلك، بيخرج مني ويجيلك، ونفسي افضل انا جنبك. وانا معاك دايما كده وحشني، وببقى مش عايزة انا امشي واسيبك، هو ده اسمه كلام. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا، ما بقتش عايزة انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. وبعنيك انا شفت الدنيا حاجة تانية، حبينا من اول ثانية، انا عيني فيها جت في عيني. وبعدين لو كنت يوم تبعد عني، انا روحي تبعد وتسيبني، ولا يبقى فيها حياة بعدي. وانا معاك دايما كده وحشني، وببقى مش عايزة انا امشي واسيبك، هو ده اسمه كلام. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا، ما بقتش عايزة انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. وانا معاك بحس انك مكملني، ونفسي تبقى كده في حضني. صعبة الحياة لو مش وياك. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا، ما بقتش عايزة انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا، ما بقتش عايزة انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. Teman-teman sahabat SM, kita tadi sudah menyaksikan proses Kang Hasan menggoreskan kaligrafi khot naskhi dengan berlafadzkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Prosesnya seperti itu, teman-teman tinggal perhatikan tadi cara alur menggoresnya ya Kang Hasan. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya perbincangan antara saya dengan Kang Hasan. Oke, jangan lupa teman-teman pantau terus channel Sahabat SM, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video Sahabat SM. Oke, supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang tentang kaligrafi, seputar kaligrafi ya Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.